kita udah nyampe di Desa Wangkal ya. Kita mau wawancara Pak PJ. Karena kepala desanya tidak ada, jadi kita wawancara sama Pak PJ. Setelah itu kita jalan ke situs Batu Tulis. Ikut saya di penelusuran kami. Oke saudara, hari ini saya berada di kantor Desa Wangkal. Kebetulan bersama dengan Pak PJ lah ya, sama Ibu Sekdes. Kita akan membuka sedikit wawancara tentang situs Batu Tulis yang insya Allah akan kita angkat sejarahnya ya setelah ini. Dan saya sendiri dari komunitas Bumi Bangun ingin sedikit bertanya tentang harapan Bapak sebagai pejabat desa ke Batu Tulis itu apa harapannya? Ya, harapan bagi kami termasuk desa, termasuk perangkat desa Wangkal dan juga masyarakat desa Wangkal, mudah-mudahan dengan adanya Batu Tulis dengan adanya sejarah yang ada di desa Wangkal termasuk Batu Tulis itu, mudah-mudahan gimana ya, sekiranya untuk kedepannya desa Wangkal itu menjadi tempat wisata yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya Batu Tulis itu mungkin menambah wisata bagi daerah luar, termasuk daerah luar dari kecamatan yang lain mungkin bisa berwisata ke desa Wangkal. Intinya harapan Bapak ini membangkitkan ekonomi masyarakat ya, dengan adanya situs Batu Tulis. Ya itu setelah ini kita akan menuju ke situs Batu Tulis ya. Setelah sesi wawancara kita akan menuju situs Batu Tulis dan kita akan menceritakan tentang awal mula situs Batu Tulis dan akan kita angkat, semoga dengan terangkatnya sejarah situs Batu Tulis di Desa Wangkal ini bisa sesuai dengan harapan Bapak Kades ya, Kades ya, kalau Pak Kades. Ya. Terima kasih. Oke, begitu saja. Mulai. Yes. Oke saudara, ikut saya ke situs Batu Tulis. Ayo. Oke. Oh, muter tok kono ah. Aku dhewe gak ngerti nek jalan. Enggak, wis ngeturno Profes yo ngerti.
dan tarik ulang klub-klub Probolinggo. Kemarin kan rampung DPSSI soalnya Pemprov Probolinggo kabupaten nggak punya dana untuk uji liga. Sekarang kan mungkin Zulmi yang menangani. Ya, oke saudara. Kita sudah nyampe di situs Batu Tulis. Ini situs Batu Tulis. Situs Batu Tulis. Iya. Bisa selama ini peneliti ataupun mahasiswa dan lain-lain ini tidak bisa membaca tulisan aksara yang ada di batu ini. Bahkan masyarakat sekitar menyebut situs Batu Tulis. Namun ketika saya membacanya, yang bersuara atau bisa dibaca, aksaranya bisa dibaca dengan nada nyasepat roro hahak telung tunggal. Jadi ada dua arti dari nyasepat roro hahak telung tunggal ini, ada dua arti. Pertama, nyasepat roro hahak telung tunggal menerangkan tentang tahun. Yang mana tahun ini, tahun yang disebut adalah 1324. Ya, 1324. Kemudian arti yang kedua adalah nyasepat roro hahak telung tunggal. Artinya itu 3 kekuatan alam berada dalam satu manusia. Nah, ini masih sudah kita buka ya, kita buka apa maknanya dan apa artinya di balik tulisan nyasepat roro hahak, atau di balik arti kata 3 kekuatan berada dalam satu. 3 kekuatan berada dalam satu. 3 kekuatan ini kekuatan dewa ya, kekuatan manusia, juga kekuatan iblis atau jin ya. Jadi ada apa di baliknya ini akan kita buka. Kemudian selama ini banyak sekali mahasiswa yang bertanya, banyak sekali peneliti yang bertanya tentang situs Batu Tulis berasal dari masa mana. Kalau dilihat dari tulisannya atau tahun yang sudah terbaca, yaitu 1324, ini berarti bersamaan dengan masa Sang Panglima Wiramandala atau Empu Nala, Panglima Perang Kerajaan Mojopahit, angkatan lautnya. Kenapa ada situs Batu Tulis di sini? Kenapa? Karena situs ini dibuat sebagai prasasti Batu Tulis.
Prasasti yaitu catatan atau rasa terima kasih seseorang atau warga atau apapun yang merasa bangga pada seorang tokoh yang bernama Mpu Nala. Jadi dibuatkanlah situs ini. Dibuatkanlah situs ini untuk menghormati beliau. Karena juga para peneliti dari luar Probolinggo mengatakan kalau di sini ada prasasti seperti ini, berarti di sekitar sini ada makamnya Mpu Nala. Memang betul, di wilayah Desa Wangkal ini ada yang namanya makam Nolobranti. Siapa Nolobranti? Nolobranti adalah Mpu Nala. Mpu Nala pertama ya, Mpu Nala pertama. Mpu Nala pertama ini adalah Sang Panglima Wiramandala. Mpu Nala ada dua, pertama dan kedua. Yang kedua ini keturunannya. Yang pertama beliau ada di sini, makamnya di wilayah Wangkal. Kenapa ada di? Ada sebagian orang bertanya, kenapa rumahnya ada di Pajarakan, sedangkan makamnya di Wangkal? Jauh sekali Pak. Di sini saya jawab, bersama video ini saya jawab. Pada zaman dahulu itu masa-masanya kerajaan, itu setiap orang atau pejabat yang menduduki menduduki pangkat tinggi Pak ya, itu ketika dia sudah masuk ke kasta kesatria, itu masuk ke kasta satria menjadi pejabat. Kemudian setelah purna tugas dari kasta kesatria, maka beliau akan menuju ke kasta Brahmana atau pertapa. Dari kasta pertapa itu barulah beliau harus mencari tempat tersembunyi dari keramaian, mengasingkan diri. Jadi untuk naik kasta ke Brahmana. Sampai akhirnya menemui ajal di wilayah ini. Akhirnya dikubur sini, ditulislah situs prasasti, batu tulis. Prasasti ya, bukan situs ya. Kalau situs tempat, seperti Wangkal ini situs, jadi tempat. Kalau ini prasastinya. Jadi prasasti ini bersama video ini saya jawab kalau prasasti ini adalah catatan atau penghormatan warga sekitar kepada Sang Panglima Wiramandala. Oke saudara, itu saja dari saya. Ikuti perjalanan saya berikutnya ke tempat-tempat yang bersejarah di Probolinggo. Kalau perlu yang angker tidak apa-apa. Oke. Saudara, kali ini kalau tadi saya bertemu dengan Pak Kades ya, Pak Kades Wangkal. Sekarang saya bersama Pak Camat untuk melengkapi penelitian kita tentang situs batu tulis dan Mbah Nolobranti. Ini rencana kita angkat Pak sebagai potensi wisata sejarah Probolinggo. Terutama di Wangkal ya, karena di Wangkal banyak sekali kita temukan bukti-bukti sejarah, terutama salah satunya situs batu tulis. Saya bertanya apa nih harapan Bapak ke depan tentang situs batu tulis ini apa? Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa saya informasikan sedikit ya, bahwa alhamdulillah ternyata di Desa Wangkal ya, Kecamatan Gading itu punya situs cagar budaya, yaitu kita sudah ada peninggalan, yaitu berupa batu tulis ya. Memang di sejarah kita bisa baca mungkin sekilas, tapi untuk lebih detailnya nanti ini akan ada pengembangan penelitian lebih lanjut. Jadi konon cerita itu ada salah satu anggota dari kerajaan Mojopahit ya, yang sampai meninggal di sini dan dimakamkan di sini dengan bukti prasasti tersebut. Harapan saya ke depan ya, semoga prasasti dan nilai budaya ini bisa mengangkat Desa Wangkal
juga Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, khususnya yang ada di Jawa Timur, bahwa sejarah untuk Kerajaan Majapahit itu tersebar juga besar dan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk dipelajari kepada anak cucu kita ke depan dengan harapan nanti bisa mendunia juga. Mungkin itu dulu sebenarnya. Oke, itu aja pertanyaan saya. Kami dari komunitas Bumi Banger Probolinggo Pak ya, khusus membangkitkan atau visi-misi kami ini budaya, sejarah, dan pariwisata. Ya. Jadi kita sambungkan, jadi kita perkenalkan potensi wisata daerah melalui budaya. Ya saja Pak. Terima kasih Ya, Pak. atas jawabannya terhadap kami. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Semoga sukses untuk Amin. kita semua. Amin. Soalnya orang-orang dulu itu setiap membuat pemukiman harus dekat dengan air, dengan sumber. Kalau tidak dekat dengan sumber mereka tidak akan buat pemukiman.